berikutnya mereka dikasih makan ke singa. Jadi raja punya singa, itu singa nggak pernah dikasih makan kecuali pembangkang yang nggak mau taat sama raja. Ada yang mau bangkang kasih makan singa. Begitu caranya. Datang anak muda, disuruh nyembah berhala, dia liatin berhala. Ya Allah, kenapa gue sembah dia? Kita yang buat. Kita yang buat berhala. Pakai tangan kita lagi. Dia melihat nggak bisa, dengar nggak bisa, ngomong nggak bisa. Masa kita sembah dia? Lama-lama dia kan satu datang lihat nggak enak, satu lagi lihat muka temennya nggak enak juga, satu lagi lihat temennya nggak enak juga. Kelihatan deh beberapa orang nggak suka dengan nyembah berhala. Akhirnya apa? Akhirnya dia bilang, udahlah kalau gitu kita harus kabur ini. Tapi begitu kabur dia takut kalau ketahuan mereka bisa dibunuh, dikasih makan singa semua. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmat-Mu kami minta. Tunjuki kami dalam urusan kami ini apa yang harus kami perbuat. Lalu Allah berikan ilham supaya masuk ke goa. Masuk mereka ke goa karena mereka minta rahmat Allah. Begitu masuk ke goa, Allah tidurkan mereka. Berapa tahun? 300 tambah 9. 300 tahun salah kami hadir. 300 tahun buat saya tambah 9, jadi 309 tahun. Bangun, menang. Begitu bangun, sudah menang. Musuhnya udah hancur tuh, udah ganti generasi. Generasi pas dia bangun orang udah beriman semua. Itulah yang memang mereka harapkan. Mereka pengen situasi beriman. Itu kehebatan daripada tempat ini, tempat ajaib. Baitul Maqdis tempat ajaib. Nah kita lihat di sini. Ini sekarang Bapak Ibu sekalian, ini Baitul Maqdis. Luasnya berapa? Ada yang tahu luasnya Masjidil Aqsa berapa luas? Nah, Ibu ada yang tahu? Saya kasih tahu, luasnya 144.000 meter persegi. 144.000 meter persegi, 14,4 hektar. Itu satu masjid. Masjid terluas di muka bumi. Bisa sholat di dalamnya 300.000 orang. Menampung 300.000 orang sholat di situ. Kemudian apa? Tempat imam adanya di Musholla Jami' Al-Qibli. Itu tempat imam. Tempat yang lain boleh orang sholat di situ. Tempat imam rawatib adanya di Jami' Al-Qibli. Lalu kita bisa lihat, jadi luas kan tuh 14 hektar. Nah ini Musholla Masjid Al-Muttaqin berapa meter? Kayaknya cuma 1.000 meter ya. Kelihatannya cuma 1.000 ini. Paling gede 1.500 kelihatan, 2.000 dah. Di sana 144.000 meter persegi. Gede banget. Masjid terluas di muka bumi. Kalau sekarang Masjidil Haram lebih luas. Setelah perluasan Masjidil Haram, sekarang ini dia lebih luas. Kalau dulu Baitul Maqdis lebih luas, makanya orang dari zaman dulu sholat, kiblat sholat semua ke Baitul Maqdis. Semua. Nabi Adam kalau sholat menghadap Baitul Maqdis. Terus Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman semua menghadap Baitul Maqdis, termasuk Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya sebelum Isra Mi'raj kan Nabi sholat juga. Nabi bagaimana sholatnya? Beliau mengikuti agama Millah Ibrahim. Ikuti agama Nabi Ibrahim.
sehari 2 kali, 2 waktu. Ya, kemana menghadapnya? Ke Ka'bah atau ke Baitul Maqdis? Ke Baitul Maqdis. Suka-suka Nabi kalau sholat paling sering bagaimana? Di Ka'bah di depan dia, menghadap ke Baitul Maqdis. Dia sholat begitu. Karena ini tempat suci juga, Ka'bah tempat suci. Cuman Ka'bah itu kiblatnya orang haji dan umrah. Adapun Baitul Maqdis kiblatnya orang sholat. Tempat sama-sama mulia, sama-sama suci dan lebih hebat baik Masjidil Haram. Cuman kiblat orang sholat ke sana. Begitu Isra Mi'raj, Nabi kita sholat tetap menghadap Baitul Maqdis. Begitu hijrah ke Madinah, lah Nabi juga menghadap Baitul Maqdis, tapi Masjidil Haram di belakang. Dia nggak enak hati kalau sholat menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Sampai berapa lama? Kata sahabat Nabi, dan kami sholat bersama Rasulullah menghadap Baitul Maqdis di Madinah itu dalam riwayat 16 bulan, riwayat yang lain 17 bulan. Akhirnya apa? Nabi ini kalau keinget Ka'bah, dia rasa gimana gitu kalau sholat menghadap Baitul Maqdis tapi membelakangi Ka'bah. Allah jawab. Allah katakan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami melihat perubahan wajahmu dari langit. Kami akan pindahkan kepadamu ya Muhammad kiblat yang engkau ridhai. Subhanallah. Maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Semenjak itu umat Islam sampai sekarang kiblatnya menghadap Masjidil Haram sampai sekarang. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kiblat kita. Tapi aslinya kiblat kita kemana? Umat Islam tetap ke Baitul Maqdis, bukan ke Masjidil Aqsa. Sekarang atas perintah Allah kita kiblat ke Masjidil Haram. Ini atas perintah Allah. Orang Yahudi banyak yang kritik. Ente bid'ah ente. Katanya orang beriman, kok kiblatnya bukan ke Baitul Maqdis? Bid'ah dolalah itu mah. Dibilang bid'ah dolalah Nabi Muhammad dan umatnya sahabatnya. Dibilang bid'ah dolalah karena pindah kiblat. Kalau orang beriman dari zaman Nabi Adam sholat dia menghadap Masjidil Aqsa. Kok sekarang dia pindah kiblat? Wah, habis dibid'ah-bid'ahin. Tapi kalau ada urusan kita atas perintah Allah jalan terus. Ya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita lihat? Ini Masjidil Aqsa. Tadi ada batu. Dari situlah Nabi SAW pas Isra Mi'raj, Nabi jalan dengan buraq, dengan malaikat Jibril, turun di tengah-tengah, di ujung sebelah sana, jalan nenteng buraq sampai ujung sebelah sini. Di ujung sebelah situ ada sebuah hadis mengatakan malaikat Jibril melobangi tembok dengan telunjuknya, dilobangi jadi bolong. Disitulah aku ikat buraq di ujung sebelah itu, namanya tembok buraq, hitah al-buraq namanya itu maghribah. Sudut maghribah di situ ini yang sekarang diambil oleh Israel. Tembok buraq itu menjadi hitah al-mabka, tempat tembok ratapan. Sekarang namanya tempat tembok ratapan orang Yahudi begini di depan tembok. Itu diambil, itu tembok buraq Pak namanya. Kemudian yang ada tadi Qubatus Sakhra, inilah tempat paling istimewa di dalam Masjidil Aqsa.
inilah tempat yang mau dibongkar oleh Israel. Ini biar paham nih. Ini dunia ribut-ribut sekarang apa sih? Ini urusan perang Palestina dan Israel atau perang Israel dan umat Islam sedunia? Kita mau lihat. Israel sudah buat pengumuman di televisinya. Apa pengumumannya? Dia akan bongkar Masjidil Aqsa, khususnya musola Qubatus Sokhra, yang ada batu Sokhra tadi, itu yang mau dibongkar. Lalu dia udah sebar maketnya, dia udah sebar desain kuil Solomon, kuil tempat ibadah orang Yahudi di tempat itu. Jadi dia akan masuk. Waktunya, Masya Allah, masih ada waktu lah yang kita bahas. Jadi begini, orang Yahudi ini ngarang cerita. Kata dia, tidak akan datang raja orang Yahudi akhir zaman seperti Raja Sulaiman. Dia menguasai dunia semua. Tapi dia tidak akan datang sebelum dibangunkan kuil Solomon, kuil Sulaiman di tempat itu. Dia ngarang cerita. Dulu Nabi Sulaiman pernah bangun kuil di situ, kemudian hilang, dibangun lagi kuil di situ 2 kali, kemudian hilang, dibangun lagi yang ketiga harus mereka yang bangunkan. Ngarang cerita, ngarang. Sudah diperiksa sama arkeolog, tidak pernah ada bukti dalam sejarah maupun peninggalan sisa-sisa. Kalau orang pernah bangun pasti ada sisa dong. Ini kan nggak ada. Berarti apa? Ini semua cerita fiktif. Nah, orang yang bilang cerita fiktif, profesor-profesor itu mereka dibunuh, diasingkan atau diusir dan lain-lain. Tapi profesor-profesor Yahudi, pendusta-pendusta, rame-rame ngarang cerita, lalu diajarkan ke anak SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Bahwasannya mereka ngarang cerita. Kita mendapati barang ini, mendapati ini. Oh, ada uang, ada merek, namanya Daud alaihissalam.